Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara, kita lanjutkan perbincangan mengenai kejar-kejaran bagaimana penambahan kasus COVID-19 di Indonesia ini masih tinggi yang berbanding terbalik dengan persiapan bed di rumah sakit. Tadi Pak Melki, saya kembali ke Pak Melki, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI sempat menyebutkan berbasis komunitas. Ini kalau lebih dikhususkan seperti apa Pak Melki yang Anda lihat penanganan berbasis komunitas ini sendiri? Ya, jadi kalau kita menggerakkan kekuatan di tingkat lokal ya, RT, RW, kampung ya, desa kelurahan itu menjadi basis pertama sebelum orang dibawa ke rumah sakit. Kan cukup banyak kasus tadi, dan lagi saya ini melihat tren global dan Indonesia hampir sama, kan cuma 4-5% yang bergejala serius. Nah, jadi mestinya kalau berbasis komunitas ini betul-betul hidup ya, itu kontrol dengan tenaga kesehatan ditambah dengan kekuatan dari teman-teman psikolog misalnya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat beserta pemerintahan berbasis lokal itu sebenarnya mampu untuk memastikan bahwa di tingkat bawah itu mereka tidak semua bergerak masuk rumah sakit dulu. Jadi sejauh itu bersifat ringan atau sedang misalnya atau tidak bergejala kan masih bisa itu ditangani, itu tidak harus masuk rumah sakit. Dan itu juga sebenarnya memastikan bahwa kan kalau kita bicara pencegahan itu kan protokol kesehatan itu kan mutlak ya. Nah, protokol kesehatan ini juga itu harus dimulai dari basis terkecil, mencegah orang untuk tidak tertular. Atau orang tertular pada fase pertama itu dia kita minta untuk ditangani di level komunitas. Nah, kecuali kalau kemudian gejalanya serius, itu yang kemudian dibawa ke rumah sakit untuk ditangani. Dan biar sirkulasi orang menuju rumah sakit dan keluar dari rumah sakit balik ke rumah itu juga tetap juga melibatkan banyak pihak, jangan cuma berbasis individu atau keluarga. Ya Pak Melki, ini seperti yang juga ya, seperti yang juga sudah, maaf Pak Melki saya potong sedikit, ini yang sudah dilakukan saat ini juga seperti itu sebenarnya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Ini kan yang kemudian kondisinya parah atau di atas rata-rata ini akan dirujuk. Tapi kemudian kalau kembali lagi ke masalah rumah sakit ini, beberapa waktu lalu memang ada rencana juga, Anda juga sempat menyebut hotel-hotel atau tempat stay di kota-kota ini bisa dijadikan tempat isolasi atau menjadi tempat rumah sakit begitu. Bagaimana kemudian perkembangannya hingga saat ini Pak Melki? Jadi memang itu adalah penugasan yang diberikan oleh Satgas Covid yang dipimpin oleh Pak Menteri Munardo ya, dan juga untuk Komite Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto, itu diberikan kepada Kementerian Pariwisata untuk menggerakkan semua hotel-hotel bintang 2, bintang 3 untuk juga menjadi tempat isolasi mandiri di seluruh Indonesia. Termasuk juga Pemda tingkat 1, tingkat 2 juga bekerja sama dengan PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Mereka bekerja sama untuk mendorong agar pasien-pasien yang bergejala ringan, sedang atau tidak bergejala itu untuk sementara ditangani di situ. Tentu dengan penanganan yang seperti di rumah sakit, tapi tentu lebih longgar ya, karena itu bergejala ringan. Dan ini sudah berjalan, Mas. Sudah berjalan. Dan tentu kalaupun masih, misalnya pun itu masih kurang kan, kita masih punya banyak cara ya. Kalau tadi berbasis komunitas itu artinya kita memberikan kesempatan kepada di tempat bawah, juga memakai rumah-rumah yang memang di setiap tempat kan pasti ada rumah-rumah kosong kan, nah itu yang dipakai sementara. Tapi semua tetap terkontrol oleh tenaga kesehatan setiap hari. Biar nanti bisa dicek. Bu Lia, kalau melihat ini ada rencana seperti itu untuk menggunakan atau mengalihfungsikan, karena beberapa waktu lalu memang sudah dialihfungsikan beberapa hotel ini untuk menjadi tempat isolasi sementara para tim medis ya. Tapi kalau untuk dijadikan seperti rumah sakit darurat, gambaran dari Persis sendiri akan seperti apa? Karena kan ini juga berhubungan dengan teknis fasilitasnya nanti seperti apa, infrastruktur ya, belum lagi tenaga medisnya. Ya, jadi untuk bisa mempunyai kerjasama ya antara rumah sakit dengan hotel-hotel ini, memang yang nomor satu adalah screeningnya. Jadi betul-betul ini harus dijaga bahwa pasien-pasien ataupun orang-orang yang positif ini tidak bergejala sama sekali, ataupun kalau ada sangat ringan. Dan datanya artinya ada pemeriksaan awal dari tenaga kesehatan. Jadi nanti data tersebut akan dicatat sebagai data awal, dan kemudian rumah sakit ini akan secara berkala akan menanyakan atau memeriksa pasien-pasien tersebut. Jadi kalau kami memang menganjurkan betul-betul screeningnya itu dilakukan secara benar. Jangan Pemilahan sampai pasien bergejala masuk di hotel, kalau ada apa-apa kan sulit gitu. Ya. Karena kan dokter tidak tinggal di situ.
biasanya mereka ada komunikasi via handphone atau apa, dan kemudian berkunjungnya pun sebetulnya tidak semua tiap hari. Jadi biasanya ada jeda, dan kemudian ada pemeriksaan yang dilakukan secara berkala. Jadi yang nomor satu yang penting adalah screeningnya. Dan satu lagi yang saya ingin sampaikan juga, Mas, sebetulnya janganlah dipikirkan itu berapa fasilitas rumah sakit. Oke. Kan ini terus-terusan kalau fasilitas yang ditanya terus sebetulnya yang harus kita hindarkan bagaimana supaya pasien itu nggak ke rumah sakit gitu. Jadi peran masyarakat di sini sangat penting. Seperti tadi disampaikan Prof. Zubairi, teman-teman di rumah sakit itu udah mulai lelah gitu kalau terus-terusan dibebani untuk menambah jumlah tempat tidur. Kan lebih baik justru kita senang lagi kalau mari kita kurangi tempat tidur supaya pasiennya nggak banyak begitu. Jadi mohon mungkin masyarakat bisa memahami ini. Ya, itu dia yang juga tadi disampaikan baik Prof. Zubairi dan juga Pak Melki ya, bagaimana kemudian bukan hanya masalah kapasitas tapi masalah di pemilahannya juga. Di lapangan Prof. Zubairi, bagaimana pemilahan ini dilakukan, pilih-pilih di lapangan ini di rumah sakit dilakukan sepengetahuan Satgas COVID-19 untuk kemudian benar-benar memasukkan pasien-pasien yang tepat, kemudian tidak asal memasukkan, oh ini gejalanya tidak begitu berat tapi harus juga dirawat. Pemilahan ini seperti apa dilakukan di lapangan? Jadi kita kan juga bekerja berdasarkan data. Jadi kalau yang OTG yang tanpa gejala, jadi waktu diperiksa PCR-nya positif tapi tanpa gejala, prinsipnya tidak dirawat. Itu akan sembuh 100%. Namun sebagian dari pasien tanpa gejala ini ternyata kalau di ronsen ada radang paru. Nah, dalam hal ini berisiko. Jadi kalau untuk tanpa gejala atau gejala amat ringan dan ronsennya ada kelainan, disarankan untuk rawat inap, dirawat saja. Oke, berarti memang sudah dilakukan juga. Tapi sebenarnya Prof, kalau misalkan nanti benar-benar bahwa ini tidak bisa terkejar, bahwa masyarakat yang harus masuk rumah sakit ini kemudian segitu banyak yang kena COVID-19, jangan sampai maksudnya ya. Cuman kemudian di rumah sakit sendiri ini kapasitasnya masih belum tercukupi. Apa yang kemudian langkah terpenting ini selain menambah bed yang Prof lihat harus dilakukan seluruh pihak, baik pemerintah, kemudian dewan dan juga masyarakat terutama? Iya, kombinasi yang tadi disebutkan tadi, artinya masyarakat himbauan agar menjaga supaya tidak tertular, supaya tidak masuk rumah sakit. Di pihak lain mau nggak mau, seneng nggak seneng, tapi memang jadi sedih. Rumah sakit memang harus tambah bednya, kemudian ICU-nya, kemudian tenaga kesehatannya dan juga alat pelindung dirinya. Dan kalau tadinya ruang biasa mau dibuat menjadi ruang COVID, itu juga perlu persiapan tekniknya, artinya itu harus merupakan blok yang terpisah dari yang ruang rujukan COVID dengan blok yang untuk ruang rawat biasa. Okay. Jadi memang semua harus disiapkan. Oke, semua harus disiapkan. Terakhir mungkin dari Pak Melki ke depannya, apa yang kemudian DPR akan lakukan ini terkait dengan juga koordinasi? Apakah akan segera melakukan rapat-rapat koordinasi juga terkait dengan untuk penambahan bed ataupun bekerja sama nantinya dengan beberapa pihak untuk menambah rumah sakitnya serta juga sosialisasi kepada masyarakat? Akan seperti apa yang akan dilakukan DPR ke depan dalam waktu dekat ini, Pak Melki? Ya, pertama begini Mas. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Lia ya, bahwa kalau kita membiarkan masyarakat siapa saja menuju rumah sakit, memang itu membahayakan kemampuan dari tenaga kesehatan kita untuk menangani yang benar-benar harusnya ditolong. Jadi yang pertama akan dilakukan adalah kita semua harus memastikan bahwa pemerintah daerah, pusat, dan semua pihak ya, memastikan bahwa orang itu ketika dia terkena dan posisi juga itu bisa dengan tenang merespon ini semua sesuai dengan kondisi dirinya. Jadi yang memang harus di rumah, isolasi mandiri ya di rumah, tapi dengan kondisinya misalnya tidak mampu karena kondisi rumah dan seterusnya, tentu bisa mengakses yang wisma atlet atau misalnya hotel yang disiapkan oleh pemerintah ataupun oleh Satgas ya. Nah yang kedua tentu selain masyarakat juga kita untuk makin sadar, aware, juga komunitas sebenarnya Mas. Jadi yang masih belum kita optimalkan ini soal peran komunitas.
Kalau ini sangat penting dalam kondisi pandemi, karena kalau pandemi itu kan semua sekitar kita kan berpotensi kena, Pak. Nah, jadi sebenarnya komunitas ini menjadi penting untuk menjadi garda terdepan untuk menjaga di komunitas masing-masing, RT, RW, kampung, itu agar mereka bisa mengatur masyarakat di wilayah kecil itu dengan baik, yang sakit diurusin, yang sehat bekerja, tapi dengan protokol kesehatan, sehingga aktivitas itu tetap jalan. Nah, yang ketiga, khusus soal rumah sakit, ya, kami mendorong agar kita harus memberikan kesempatan pada rumah sakit untuk juga menetapkan sirkulasi pasien keluar masuk dengan otoritas penuh ke mereka gitu. Jangan sampai rumah sakit mengatur seperti itu. Ada pihak-pihak lain yang misalnya tidak memberikan kesempatan pada rumah sakit, karena saya setuju bahwa mereka lagi capek saat ini, butuh diberikan ruang agar mereka bisa relaksasi, tetap mengurus pasien, tapi juga jangan sampai teman-teman di tenaga medis, tenaga kesehatan rumah sakit jenuh, dan itu membahayakan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Ya, beberapa waktu ke depan ini akan menjadi krusial sekali karena kita lihat penambahan kasus COVID-19 masih terus tinggi di Indonesia. Tentu kita harapkan bisa segera melandai. Masyarakat yang tadi saya usul itu gini, kita jangan bebankan kepada rumah sakit dan tenaga kesehatan saja. Mereka sudah capek 10 bulan kerja sendiri, ya, atau bukan kerja sendiri, tapi kerja terdepan lah ya. Nah, saat ini beban tenaga kesehatan itu harus berbagi dengan berbagai pihak tadi itu. Aparat RT RW tadi kita mendorong lagi teman-teman psikolog, tokoh agama, tokoh masyarakat, didorong juga lebih ke depan, bisa mengurangi beban teman-teman tenaga kesehatan yang itu dia. sudah makin jenuh di bulan 10 ini. Itu dia Pak Melki, bagaimana kemudian ini beberapa waktu ke depan ini tadi saya katakan krusial untuk seluruh pihak, tidak hanya kemudian pemerintah yang juga harus bertanggung jawab untuk memastikan kapasitas-kapasitas termasuk rumah sakit di dalamnya, di mana ada tenaga medis juga di sana, ada perawat, kemudian juga ada infrastruktur di dalamnya, obat-obatan dan lain-lain. Dan terutama juga masyarakat ini juga terus harus ingat untuk patuh protokol kesehatan tentunya. Bu Lia dari Persi, kemudian ada Pak Melki dari Komisi 9 dan Prof. Zubairi dari Satgas COVID-ID. Terima kasih banyak pagi ini sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat-sehat selalu.